Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di videonya Mas Adi. Tentu saja di Sinau Bahasa Jerman. Oke teman-teman, untuk video kali ini nanti kita akan membahas tentang adjektif. Dan apa itu adjektif? Mungkin teman-teman udah tahu. Yap, benar sekali, adjektif adalah kata sifat gitu ya, jenis kata yang menjelaskan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu benda, barang, ataupun juga menjelaskan seseorang. Nah, kalian mungkin sudah tahu banyak gitu ya tentang kata-kata sifat, apa aja sih kata sifat itu gitu ya. Kalau dalam bahasa Jerman ya, klein, groß, kurz, lang, dünn, dick, schlau, dumm, billig, teuer, langsam, schnell, ada gut, schlecht, dan tentunya masih banyak lagi kata sifat gitu ya. Dan nanti kita akan membahas gimana sih sebenarnya penggunaan dari kata sifat itu sendiri jika kita mengaplikasikan dalam sebuah kalimat atau ya dalam sebuah kalimat ya tentunya. Nah, seringkali dalam bahasa Jerman gitu ya, kita akan menggunakan yang namanya sein plus adjektif gitu ya. To be plus adjektif atau kata sifat. Nah, saya akan menjelaskan tentunya ya tentang sein dan juga adjektif itu tadi. Nah, oke teman-teman, jadi seperti yang udah saya sampaikan tadi, itu sering kali kalau kita misalkan menggunakan adjektif, itu ya polanya biasanya ya, atau sering kali kita temuin yaitu sein plus adjektif. Sein plus adjektif, to be plus kata sifat. Nah, yang merah ini adalah sein, kemudian nanti plus adjektifnya di sini, di belakangnya sini ya. Ada ich bin, du bist, sie es ist, ihr seid, sie sind. Nah, contohnya kita ambil misalkan du bist gut gitu ya, Anda baik, Anda bagus. Terus kemudian er ist freundlich, dia laki-laki, friendly gitu ya, bersahabat. Kemudian sie ist hübsch, dia cantik gitu kan. Jadi polanya itu adjektifnya itu tentu saja menjelaskan subjeknya atau substantifnya. Jadi adjektif yang ada di sini, adjektif misalkan di sini ada adjektif gitu ya, dia ini menjelaskan ininya gitu. Jadi adjektifnya terikat pada subjek atau substantif gitu ya. Kayak tadi aku bilang kalau misalkan ich bin höflich misalkan ya, saya orangnya sopan gitu. Jadi kata sopan itu mengikat pada diri saya gitu, menjelaskan pada diri saya bahwa ya saya orangnya sopan, katakan demikian. Itu contoh ya, cuma contoh aja. Atau tadi udah aku sampaikan contohnya ada sie ist hübsch, jadi dia perempuan, dia cantik gitu ya. Jadi cantiknya itu menjelaskan pada dia sebagai seorang perempuan gitu ya. Nah, ini yang sering kali kita temuin nanti seperti ini, sein plus adjektif. Ada juga nanti penggunaannya itu dengan menggunakan verben atau kata kerja, yang menggunakan kata kerja gitu ya. Nah, ini saya coba tulis dua contoh kalimat gitu ya yang menggunakan kata kerja di sini ya, laufe dan spreche. Ich laufe schnell, jadi saya berlari dengan cepat. Kemudian ich spreche langsam. Ich spreche langsam. Jadi saya bicara dengan lambat gitu ya. Nah, jadi schnellnya ini, schnell cepatnya ya, cepat. Dia terikat di sini. Ini juga di sini. Oke, sampai di sini mungkin kalian udah paham ya. Kalau tadi misalkan
dia pakai sein, berarti dia adjektifnya itu mengikat pada subjek. Kalau di sini pakai sein kayak yang bin, bis, is, seid dan juga sind, dia mengikat pada subjeknya. Nah, tapi kalau kita menggunakan verben, kata kerja, dia kata sifatnya itu mengikat pada kata kerjanya. Jadi kayak misalkan ich laufe schnell, bukan sayanya yang cepat tapi larinya yang cepat gitu ya. Saya larinya cepat gitu kan. Terus ich spreche langsam, bukan sayanya yang lambat tapi sprechenya, bicara saya yang lambat. Bicara saya yang lambat. Oke, sampai sini mungkin kalian udah paham ya. Nah, ada juga nanti yang misalkan kita juga menggunakan ya kata kerja juga sih, tapi dia bentuknya berbeda gitu ya. Ini sie sieht hübsch aus. Sie sieht hübsch aus. Dia seorang perempuan terlihat cantik gitu. Ini juga kita nanti bisa menggunakannya seperti ini. Dan ini tentu dia terikatnya pada sie-nya karena dia apa ya, kata sifatnya ini melekat pada seseorang itu. Sie sieht hübsch aus. Jadi ya terlihat cantik gitu kan. Ini adalah contoh aja, beberapa contoh aja gimana sih penggunaannya dalam sebuah kalimat. Nanti banyak juga variasi-variasinya tentunya dalam penggunaan kalimat itu sendiri, dalam penerapannya di dalam sebuah kalimat gitu ya. Oke, mungkin sampai sini kalian udah paham sih gimana penggunaannya, baik itu dia yang sering kali menggunakan sein plus adjektif, kemudian juga verbennya juga, ini adalah salah satu contohnya gitu ya. Kalau kalian udah paham gimana penggunaannya dalam bahasa Indonesia, tinggal kalian mentransfer itu dalam bahasa Jerman, itu tentu sama gitu. Gimana nanti menerapkan dalam bahasa Jerman, kalian tentu pasti udah paham dengan ketiga contoh tadi ya.